Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti semuanya sehat-sehat. Kita memang tidak ketemu di Live Kids, tapi Cici harap semua mengikuti ibadah hari ini ya melalui online. Sebelum kita mulai, kita mau nyanyi dulu satu lagu, Bapakku Datang Padamu. Oke kok. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Cici mau ngajak kita semua untuk berdoa biar firman yang nanti disampaikan boleh dimengerti, boleh berbuah dalam kehidupan kita semua. Semuanya di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan ajar kami untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini Cici mau menceritakan seorang laki-laki yang taat kepada Tuhan. Di sini semuanya pasti taat ya, terutama kepada Tuhan. Kalau di rumah kepada orang tua, kalau di sekolah kepada guru-gurunya yang di sekolah. Nah, seseorang ini yang dilihat sama Tuhan, yang memiliki sikap yang taat kepada Tuhan. Kehidupannya selalu memuji Tuhan, selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, siapa kira-kira orang itu? Nah, dia adalah Nuh. Nah, Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Nah, bahtera itu dibuat sangat besar banget. Tapi kira-kira Nuh menolak gak? Yang Tuhan perintahkan. Nah, Nuh taat kepada Tuhan. Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan menyuruh pakai kayunya, kayu gofir. Dibuatlah bahtera itu 3 tingkat. Ada atas, ada tengah, dan ada bawahnya. Nah, Nuh mengikuti semua perintah Tuhan. Nah, dibuatlah bahtera itu. Nah, Nuh dibantu oleh anak-anaknya nih dalam membuat bahtera. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa nama anak-anaknya Nuh? Nah, nih Cici sebutin ya. Ada Sem, ada Ham, dan ada Yafet. Nah, ketiga anak ini mengikuti perintah Tuhan juga, membantu ayahnya membangun sebuah bahtera. Di sini di rumah coba
Kira-kira nih adik-adik ya, kalau misalnya nih mamahnya atau papanya nyuruh minta tolong, Dek, tolong dong bantuin mama buat sapu lantai. Kira-kira dikerjain nggak? Ayo di rumah. Atau misalnya, Dek, tolong mama beliin gula di warung. Nah, gimana coba? Dibantu nggak mamanya? Cici harap semua taat ya. Sama seperti Nuh taat kepada perintah Tuhan. Nah, dibangunlah nih sebuah bahtera. Nah, di atasnya nih nanti ada atapnya. Dan Tuhan bilang katanya, di kanan kirinya nanti di sisi bahtera itu harus dibuatkan pintunya untuk nanti Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera itu. Nah, akhirnya nih dikerjakanlah nih bahtera ini. Mulailah Nuh dan anak-anaknya mulai menggergaji kayu-kayunya, memalu-malu nih si bahtera ini nih untuk dibangunlah sebuah bahtera. Nah, bahtera ini dibuat di mana? Di bahtera ini dibuat di atas gunung, bayangin. Biasa orang-orang kalau misalnya membuat perahu itu pasti di deket pantai kan, di pinggir pantai kan. Nah, tapi kalau Nuh ini dia membuat bahteranya ini di atas pegunungan. Coba bayangin gimana kira-kira tetangga-tetangganya yang pada ngeliat Nuh. Apa reaksinya waktu Nuh membuat bahtera ini? Nah, tentu banyak orang di sekitar Nuh itu semua pada ngeledek Nuh, pada mentertawakan Nuh. Nuh, ngapain kamu bikin bahtera di atas gunung? Lihat cuacanya aja cerah banget, nggak akan ada tanda-tanda hujan katanya. Kamu ini ya ada-ada aja Nuh, malah bikin bahtera di atas gunung katanya. Kalau mau bikin itu di pinggir laut, mungkin ya orang-orang di sekitarnya berkata-kata yang seperti itu. Tapi Nuh tetap menaati perintah Tuhan. Nuh tidak menghiraukan tetangga-tetangganya yang di kanan kirinya, meskipun banyak orang mentertawakan Nuh, meskipun banyak orang meledek Nuh, tapi Nuh tetap taat sama Tuhan. Nuh tetap dia mengerjakan pembuatan bahtera itu bersama anak-anaknya. Nah, di sini sambil Nuh mengerjakan bahteranya, Nuh juga menasihati orang-orang itu. Nuh bilang sama orang-orang itu, kalian harus bertobat karena Tuhan akan menurunkan hujan katanya gitu. Tuhan akan memusnahkan dunia ini. Nah, tentu orang-orang semakinlah meledek Nuh. Nuh katanya gitu, nggak mungkin. Lihat aja cuacanya aja ini terang banget gitu loh. Nggak mungkin Tuhan itu mengirimkan hujan. Kamu yang enggak aja semakin lama kamu semakin mengigau deh Nuh katanya. Tetangga-tetangganya pada bilang kayak gitu, meledek Nuh. Nah, coba bayangin kalau misalnya kita melakukan hal baik di rumah atau di sekeliling kita. Ibaratnya kita mau pergi ke Live Kids nih. Kita udah semangat nih, tiba-tiba ada temen nih datang nih. Ngajakin yuk kita main PlayStation misalnya kayak gitu. Tapi kita malah menolak, enggak, aku mau Live Kids. Aku mau dapetin berkat di Live Kids. Aku mau dengerin firman Tuhan. Aku mau mendapatkan sesuatu di Live Kids. Temennya malah ngeledek. Ih, ngapain sih ke Live Kids? Kamu sok banget deh, sok rajin banget sih. Kata. Lebih enak main PlayStation, seru tahu. Ketika orang-orang di sekitar kita berbicara seperti itu, tapi karena kita taat sama Tuhan, kita taat akan perintahnya Tuhan, kita tidak menghiraukan orang yang mengajak kita itu. Kita tetap taat, kita tetap datang ke sekolah minggu, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Karena akan ada waktunya di mana kita untuk main dan di mana waktunya kita untuk beribadah. Nah, kita mau belajar taat sama seperti Nuh. Nuh itu taat kepada Tuhan. Nah, akhirnya nih Nuh terus mengerjakan bahtera itu. Nah, bahtera itu tuh besar banget pokoknya. 2 kali lapangan bola kayaknya tuh. Ingat kan lapangan bola aja udah gede banget. Gimana kalau 2 kali lapangan bola itu lebih besar lagi. Dan Nuh mengerjakannya gak cuma sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Tapi bertahun-tahun, bayangin dikerjakan oleh 4 orang Nuh. Terus siapa anak-anaknya? Sem, Ham, dan Yafet. Dikerjakanlah bahtera itu. Meskipun Nuh lelah, meskipun rasanya kok capek, tapi Nuh tetap dia melakukan perintah Tuhan. Dia tetap kerjakan bahtera itu sampai selesai. Nah, akhirnya Tuhan pun memerintahkan kepada Nuh untuk mengajak semua binatang sepasang-sepasang, yang baik burung, binatang melata, itu semua harus masuk dibawa ke dalam bahtera.
sepasang binatang itu. Nah nih dimasukkanlah nih setelah bahtranya selesai dikerjakan oleh Nuh. Akhirnya Nuh membawa nih binatang-binatang nih, ada gajah, ada bebek, ada burung, kura-kura dan lain-lain sebagainya, dimasukkanlah ke dalam bahtera. Nah akhirnya nih setelah semua binatang masuk, Nuh, istrinya, dan anak-anak Nuh beserta dengan menantu-menantunya, istri-istri anaknya Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Dan akhirnya Tuhan menutup pintu bahtera itu. Nah akhirnya tidak lama kemudian hujan pun mulai turun dari langit. Dan apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar Nuh mulai percaya sama Nuh. Wah, hujan sudah mulai turun nih. Awan udah bener-bener gelap banget katanya. Dan semua orang mulai ketakutan. Semua orang mulai, Nuh aku mau masuk Nuh. Aku mau masuk Nuh, bukain Nuh pintunya. Tapi apa yang terjadi? Pintu itu sudah tidak bisa terbuka lagi. Karena kenapa? Tuhan sudah menutup pintunya. Kan sebelumnya Nuh udah bilang, udah memperingati mereka. Supaya mereka bertobat. Tapi karena mereka sudah terlambat. Mereka baru melihat hujan, udah melihat awan mendung banget, air-air pun sudah mulai meluap dari sungai-sungai. Mereka baru percaya apa yang dibilang sama Nuh. Nah kita jangan sampai terlambat ya adik-adik ya. Jangan sampai kita melihat dulu kejadian yang gak enak baru kita percaya sama Tuhan. Tapi kita percaya dulu sama Tuhan kalau Tuhan pasti akan menyertai kita, melindungi kita. Jangan sampai kejadian yang sama dengan seperti tetangga-tetangganya Nuh. Udah kejadian, hujan udah turun, udah mulai airnya meluap nih. Sudah mulai naik nih, hampir menutupi pohon. Semua ikan-ikan nih udah mulai dia pengap-pengap mungkin ya karena airnya meluap, mungkin airnya kotor. Nah udah gak ada lagi yang bisa diselamatkan. Nah akhirnya hujan itu turun selama berapa lama? 40 hari, 40 malam. Bayangin coba. Kita aja di kota Bogor tuh kemarin kan. Kita sempat hujan terus-terusan berapa hari. Rasanya gimana? Gak enak kan, dingin banget. Dan ada beberapa kota yang kebanjiran. Coba kita masih bersyukur sama Tuhan. Bahwa kita masih dilindungi sama Tuhan. Disertai sama Tuhan. Tuhan masih menjagai kita, memberikan kita kesehatan. Nah, kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Nah, akhirnya nih waktu zaman Nuh nih, semua pohon, pegunungan tertutup sama air. Coba bayangin. Kalau misalnya kayak di kolam renang, kita masih bisa berenang. Tapi kalau udah ketutup kayak gini, gimana caranya kita mau berenang? Udah gak bisa lagi kita berenang kan? Udah gak bisa lagi mau nyari daratan, udah gak ada. Semua udah ketutup air. Dan air itu menggenangi dunia ini selama 40 hari, 40 malam. Hujan terus saja turun. Tapi Nuh dan keluarganya beserta binatang yang masuk dalam bahtera itu diselamatkan oleh Tuhan nih. Nuh dan keluarganya beserta binatang ini mereka gembira, mereka bersuka cita. Karena kenapa? Karena Nuh taat sama Tuhan. Karena Nuh mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Nuh enggak ya, aduh Tuhan ngapain sih bikin bahtera? Ini cuaca terang banget. Cuacanya panas banget, terik banget. Gak mungkin ada hujan. Kemarin-kemarin aja gak hujan. Aduh Tuhan ada-ada aja deh malah nyuruh bikin bahtera lagi. Tapi Nuh tidak seperti itu. Nuh tidak menolak. Nuh tetap, baik Tuhan, aku akan menuruti perintahmu. Aku akan membuat sesuai perintah Tuhan. Aku akan bangun bahtera yang besar. Aku akan buat itu 3 tingkat sesuai permintaan Tuhan. Nah, dan ketika kita taat, ketika kita mengikuti perintah Tuhan, Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Karena janji Tuhan itu, janji yang selalu tepat waktu. Kadang kita manusia berjanji, Ci, aku janji Ci, minggu depan gak akan lagi ngobrol, minggu depan gak akan lagi iseng. Pokoknya kalau puji-pujian, aku bakal nyanyinya dengan bagus Ci, ngeluarin suara aku Ci. Waktu firman Tuhan aku mau duduk diam Ci. Itu kadang kita sebagai manusia, minggu depannya datang kita lupa sama janji kita yang minggu kemarin. Malah kita ngobrol, kita asik sendiri sama teman-teman kita. Waktu cicinya firman, kita malah sibuk ngobrol. Nah Tuhan sedih ngelihat kita
tidak mendengarkan firman. Karena Tuhan mau kita semua itu mendapatkan sesuatu yang baru. Tuhan mau kehidupan kita itu menyenangkan orang lain, bukan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Tapi kita juga mau menjadi berkat dimanapun kita berada. Terutama buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Di lingkungan kita kah, di sekolah kita kah, atau dimanapun kita berada, mungkin di rumah kita. Nah, kita mau taat sama Tuhan. Kita mau taat juga sama orang tua kita. Kita mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan itu akan sangat bahagia, akan sangat bersuka cita melihat anak-anaknya taat pada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, waktu kita datang ke Life Kids, kita datang dengan sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Bukan cuma sekedar buat ketemu sama temen kita, mau ngeliat cicinya, mau misal ngeliat kokonya, ntar mau main sama koko nih setelah pulang sekolah minggu. Itu boleh-boleh aja kalau misal setelah sekolah minggu, kalau mau main, mau cerita sama cici kokonya itu boleh. Tapi waktu kita udah di kelas, waktu Life Kids-nya mulai berjalan, kita mau siapin hati kita mau siapin telinga kita buat kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, kita mau berikan yang terbaik, kita mau kasih persembahan buat Tuhan yang terbaik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan karena kita mau mendapatkan pelajaran tentang Tuhan supaya kita juga bisa menerapkan di dalam kehidupan kita. Nggak perlu susah buat kita berkhotbah ke teman-teman kita atau orang tua kita. Nggak perlu kita harus khotbah, cukup dengan perlakuan kita aja. Cukup dengan kata-kata kita, tidak berbicara yang kasar, tidak suka pukul temennya, karena kita mau belajar kalau Tuhan itu mengajarkan kasih buat kita dan kita pun mau mengasihi sesama kita. Nah, sama seperti Nuh dikasihi oleh Tuhan karena kehidupan Nuh menyenangkan hati Tuhan. Nuh mengikuti perintah Tuhan. Kita juga mau taat, kita mau belajar buat dengar-dengaran, kita mau peka akan suara Tuhan. Jadi semuanya adik-adik di sini firman Tuhan Cici mengajarkan untuk kita mau taat kepada Tuhan ya. Di rumah juga kita taat kepada orang tua kita, di sekolah kita taat sama guru-guru kita. Kita mau belajar disiplinkan diri kita untuk kita mau dengar-dengaran. Nah, ayat hafalannya kita buka di kitab Kejadian 8 ayat 1. Cici bacain ya. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Nah, ayat hafalannya nggak usah panjang-panjang. Cukup di maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Nah, nanti adik-adik boleh dihafalin di rumah ya. Ayat hafalannya. Itu aja, sekian firman Tuhan dari Cici. Dan kita mau akhiri firman ini dengan doa. Semuanya di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau belajar dari rumah dengan sungguh-sungguh. Cici nggak lihat, tapi Tuhan lihat kalian. Tuhan lihat hati kalian ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami Tuhan. Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk kami boleh taat, untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan agar menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang boleh memperlihatkan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan jagai kami, Tuhan sertai kami selalu Tuhan di sepanjang kehidupan kami ke depannya. Berkati juga Tuhan teman-teman kami, berkati juga orang-orang Tuhan yang belum mengenal Engkau. Biar Tuhan boleh menjamah hati mereka, Tuhan boleh mengetuk hati mereka. Buat teman-teman kami juga Tuhan yang belum beribadah, yang sudah lama tidak beribadah juga, biar Tuhan akan lembutkan hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.